Assalamualaikum Pak Zai, apa kabarnya nih Pak Zai? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Ibu. Gimana Ibu? Alhamdulillah Pak, saya juga senang. Hari ini Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, saya perhatikan nih, Pak Zai nih kayaknya berbeda nih dari hari-hari yang kemarin. Kayaknya gimana gitu. Kelihatan agak kurang bersemangat, agak kurang ceria. Dari hari-hari biasanya. Ada apa ya Pak? Itulah Bu Del. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Del ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oke, insya Allah. Gak apa-apa Pak Zai. Gak usah sungkan. Semuanya pasti akan oke-oke aja. Tidak akan mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Del, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu Bu Del. Oh begitu. Jadi apa nih Pak Zai? Apa nih yang bisa dapat saya bantu agar dapat mengatasi ketidaknyamanan itu? Apakah perlu kita diskusi begitu Pak Zai? Iya Bu, sebenarnya pengen diskusi. Mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan Ibu bisa menceritakan keluh kesah saya. Oke. Berarti apa nih tujuannya atau harapannya dengan percakapan-percakapan kita ini Pak Zai? Saya harap dengan berdiskusi dengan Bu Del itu, meskipun saya mengucapkan keluh kesah, dapat mendapatkan ketenangan. Oke. Kira-kira masih ada tidak apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini? Kira-kira saya berharap dengan berbincang ini mendapatkan solusi juga dari masalah yang saya hadapi Bu Del. Oke. Berarti semoga nanti kita bisa dapat memecahkan dan mencari solusinya ya Pak Zai. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan Pak Zai? Boleh dong diceritakan? Iya, itu Bu Del. Waktu Ibu ingat gak ketika beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya tuh ingat sih. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak tuh mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius Ibu. Oh tidak serius. Terus tidak serius seperti apa nih Pak Zai maksudnya? Itu Bu Del, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh seperti itu. Berarti nanti tuh ketika Bapak pengawas itu melihat Pak Zai supervisi, terus bagaimana tuh responnya atau tanggapan Pak Zai terhadap pengawas tersebut? Sebenarnya waktu itu Bapak pengawas tuh keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh iya, berarti seperti itu ya Pak Zai. Iya. Berarti tidak memakai buku teks. Kira-kira apa saja sih yang Pak Zai lakukan gitu di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, seperti itu. Sejujurnya waktu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya.
Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan karena katanya saya belum pakai buku teks tadi, Bu Del. Oh, seperti itu ya Pak Zai. Oh, BTW berarti penyebabnya Pak Zai tidak menggunakan buku teks itu apa kira-kira penyebabnya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, oke. Berarti itu udah bagus tuh Pak Zai. Kemudian lagi, Pak Zai kan udah sesuai dengan kurikulum. Menurut Pak Zai, bagaimana sih hasilnya selama ini Pak Zai mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Betul juga ya Bu Del, harusnya kepikiran saya jadinya, dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang kurang termotivasi. Bisa jadi karena tidak menggunakan buku kurang maksimal tadi, Bu Del. Oh iya, seperti itu ya Pak Zai. Berarti tentang Pak Zai di situ tidak menggunakan buku teks. Nah, kira-kira sih, ada lagi enggak yang membuat Pak Zai itu merasa resah lagi? Tadi kan Pak Zai katanya tidak memakai buku teks sebagai sumber belajar, kemudian mendapat teguran dari pengawas sehingga Pak Zai kepikiran. Selain dari itu, ada lagi enggak Pak Zai rasakan keresahannya ini selama ini? Ada Bu, sebenarnya saya merasa istilahnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari karena Bapak pengawas menyampaikan ke kepala sekolah tadi. Oh, oke. Berarti di sini saya simpulkan nih dari cerita yang saya tangkap nih ya Pak Zai. Yang membuat Pak Zai itu tidak nyaman itu ketika Pak Zai saat supervisi, karena Pak Zai tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas memperingatkan Pak Zai, kemudian Pak Zai memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu kan ya Pak Zai ya? Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu, kira-kira kalau seperti itu. Oh, jadi kalau Pak Zai, menurut Pak Zai kalau dipanggil oleh kepala sekolah nantinya Pak Zai bersedia apa tidak kira-kira? Menurut saya untuk masalah ini mungkin ya bersedia saja Bu Del, gimana lagi kepala sekolah kan atasan saya. Mudah-mudahan siap aja Bu Del. Iya, itu mantap, luar biasa tuh ya Pak Zai. Oke Pak Zai, kemudian ada nggak sih apa sih yang akan Pak Zai lakukan atau Pak Zai rencanakan untuk selanjutnya? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak pengawas juga mungkin Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Oke, berarti itu suatu rencana yang bagus sekali tuh Pak Zai. Lalu kira-kira apa sih hal-hal lain yang bisa Pak Zai lakukan tuh, hal-hal yang lain selain dari itu yang bisa Pak Zai lakukan lagi? Ya mungkin setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar.
saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara-cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid mungkin tuh, Bu. Oke, terus gimana lagi tuh Pak Zai? Kalau di dalam apa tuh namanya? Dalam proses pembelajarannya tuh Pak Zai, apa tuh? Kiat atau rencana selanjutnya masih ada nggak Pak Zai? Dalam proses kegiatan belajarnya, atau dengan ibu kepala atau dengan bapak pengawasnya Pak Zai? Gimana tuh rencana ke depannya? Kalau untuk proses belajar mengajar mungkin ya apa yang disarankan oleh bapak pengawas tadi akan saya terima, akan saya coba lakukan. Salah satu referensi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, berarti itu terhadap itu ya Pak ya. Kalau terhadap kepala sekolah nih Pak Zai, apa nih rencana Pak Zai itu selanjutnya? Mungkin kan tadi kan di pengawas tadi memberitahu kepala sekolah. Nah, apa tuh rencana Pak Zai selanjutnya terhadap ibu kepala? Mungkin saya akan menemui bapak kepala sekolah, menyampaikan permasalahan saya dengan pengawas seperti itu. Mudah-mudahan nanti bapak kepala sekolah memberikan apa istilahnya bimbingan ataupun saran yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Oh, subhanallah, luar biasa sekali tuh Pak Zai. Berarti tuh langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat luar biasa. Sudah sangat bagus. Tadi katanya Pak Zai ingin menggunakan lagi buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian menemui kepala sekolah untuk menceritakan yang terjadi. Kemudian juga kepada Bapak pengawas. Tuh langkah yang sangat luar biasa Pak Zai. Saya juga setuju dengan ide-ide seperti itu Pak Zai. Oke, mantap tuh Pak Zai. Alhamdulillah, syukurlah Bu Del. Jadi sekarang saya merasa agak lega, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar itu Bu Del. Oke, iya, alhamdulillah ya Pak Zai ya. Oh, berarti saya juga ikut merasa senang loh Pak Zai. Saya juga ikut bersyukur loh Pak. Pada akhirnya Pak Zai sudah merasa lega dan sudah menemukan tuh solusinya atau jalan keluarnya dari masalahnya. Kemudian ada nggak Pak Zai komitmen apa sih yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu, atau ada tidak batasan deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi dilaksanakan. Tatap muka ke depan mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui bapak pengawas. Oke, berarti itu keren tuh Pak Zai. Apa yang Pak Zai rencanakan, apa yang Pak Zai akan lakukan. Kemudian kira-kira dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak Zai tersebut? Nah, terkait masalah ini apa ya? Ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi mungkin dengan teman-teman, guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling ingat mengingatkan mungkin itu Bu. Oke, bagus, mantap, wah. Tuh apa tuh namanya, idenya yang sangat brilian tuh ya Pak Zai.
ide yang sangat bagus. Semoga tuh semuanya dapat segera terselesaikan. Kemudian lagi Pak Zai juga dapat kembali bekerja tuh dengan suasana hati yang tenang dan nyaman gitu. Iya ya, amin, amin ya robbal alamin ya Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lebih lega lagi. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid-muridnya. Ya Bu Del. Iya, berarti Pak Zai tuh, oh gimana nih perasaannya? Perasaan Pak Zai sekarang gimana nih? Udah diskusi kita seperti ini. Alhamdulillah Bu Del, terasa lebih nyaman, lebih lega lagi karena sudah mendapat ada keluh kesah saya didengarkan oleh Ibu, kemudian diberi saran. Mungkin itu aja Bu, karena kebetulan hari ini sebentar lagi saya mau bertemu dengan anak-anak murid saya, ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih banyak ya Bu Del. Oke, saya juga senang loh Pak Zai, karena Pak Zai sudah bercerita, kemudian Pak Zai sudah menemukan sendiri solusinya. Baik itu tentang pembelajarannya yang memakai buku paket tadi, kemudian antara pengawas dan kepala sekolah. Sukses terus ya Pak Zai. Oke, silakan Pak Zai. Ya, sama-sama Bu Del. Terima kasih ya Bu Del. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Zai. Assalamualaikum Bu. Tadi saya dengar dari teman-teman Bu Del mencari saya. Ada apa gerangan? Oh, waalaikumsalam. Iya nih Pak Zai. Kira-kira ada apa gerangan Bu, kok sampai segitunya mencari saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Zai. Iya sih Pak Zai. Saya ingin bercerita loh sama Bapak. Siapa tahu dengan cerita-cerita kita ini ada solusinya dalam penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi nih di kelas keempat saya tuh Pak Zai. Oh iya, kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Del yang Ibu hadapi sekarang? Sepertinya kok serius sekali gitu. Oh, begini Pak Zai. Murid-murid di kelas saya tuh sekarang nih masih ada loh yang belum bersemangat dalam belajar. Kemudian lagi mereka kurang berani dan kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapat dan kurang aktif loh gitu Pak Zai. Apalagi untuk tampil ke depan kelas tuh mereka sangat malu-malu. Oh gitu ya Bu Del. Ada yang kurang percaya diri, kurang berani tampil ke depan. Berarti perlu dicari solusinya ya Bu, agar peserta didik yang bersemangat akan dan lebih berani lagi tampil ke depan. Iya sih Pak. Kira-kira menurut Ibu permasalahan yang seperti apa yang terjadi pada murid di kelas Ibu? Bisa diceritakan lebih dalam atau lebih rinci lagi Ibu kepada saya? Oh begini loh Pak. Sebenarnya yang terjadi di kelas saya tuh setiap pembelajaran, setiap kali saya meminta murid untuk mengeluarkan pendapatnya, ada beberapa murid sih yang hanya diam, tersenyum, kemudian kurang aktif, apalagi ketika berkelompok, dia hanya mengandalkan temannya yang pintar. Kemudian lagi ketika saya menceritakan ke depan, mereka tidak berani. Kemudian jika saya menunjuk tuh, kan saya coba siapa anak ibu yang bisa ke depan, dia masih malu-malu tuh. Kemudian saya tunjuk lagi anaknya, mau dia tampil ke depan, tapi mereka kayaknya tidak percaya diri. Karena saya dapat melihatnya tuh, kalau dia setiap tampil di depan, suaranya pelan, cara berdirinya selalu bergoyang-goyang. Berarti ini menandakan kalau murid saya tuh
kurang percaya diri untuk tampil ke depan. Jadi ini saya bingung nih Pak Zai, kenapa murid-murid saya yang sekarang nih kurang bersemangat, kurang percaya diri. Kadang saya tuh merasa gagal untuk mengajar di kelas 4 yang tahun sekarang ini. Padahal nih Pak Zai, murid saya tuh hanya 11 orang loh. Walaupun terkadang dibanding dengan kelas-kelas sebelumnya tuh kan sekarang lebih sedikit murid saya. Saya merasa gagal. Kemudian walaupun saya menggunakan media atau metode pembelajaran yang menurut saya itu sudah dapat membangkitkan semangat murid saya, ternyata perkiraan saya itu salah loh Pak Zai. Belum dengan ada saya memberi media, metode, mereka masih banyak yang belum termotivasi. Seperti itu yang saya hadapi di kelas sekarang Pak Zai. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Murid-murid Ibu kurang semangat, kurang percaya diri dan kurang berani ketika tampil. Walaupun sebenarnya Ibu sudah menggunakan media dan metode pembelajaran yang menarik. Nah, ini sudah keren sebenarnya dan bagus Bu. Sudah menggunakan metode, sudah menggunakan media. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab murid Ibu kurang bersemangat ataupun kurang berani, bahkan ada yang kurang aktif dalam pembelajaran? Gini nih, saya tuh merasa pembelajaran saya ini loh Pak Zai, yang saya berikan tuh belum menarik bagi murid. Baik itu dari segi metode dan media yang saya gunakan belum menarik bagi murid saya. Sehingga tuh masih ada murid-murid saya yang kurang bersemangat, kurang aktif, dan kurang berani. Sehingga tuh saya merasa dengan pembelajaran yang saya berikan tuh saya merasa kebutuhan belajar murid saya itu belum terpenuhi. Seperti itu Pak Zai saya rasakan. Kira-kira media atau metode seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Bisa diceritakan lebih detail lagi? Oke, kalau dalam pembelajaran tuh Pak Zai, media yang saya gunakan tuh ada yang benda konkret, ada yang berupa gambar, bahkan ada yang video. Kemudian kalau metode diskusi juga, kadang demonstrasi, tapi masih ada di antara anak-anak model tuh yang masih belum termotivasi, masih belum bersemangat, masih belum berani. Seperti itu Pak Zai. Oh, udah keren sebenarnya Bu. Tapi kok masih ada juga yang belum termotivasi dan masih ada juga yang belum berani di depan. Seperti itu ya sepertinya ya Bu. Menurut Ibu apa rencana atau tindakan yang perlu dilakukan agar murid Ibu bersemangat, lebih berani lagi dan lebih percaya diri? Padahal sudah medianya sudah keren, modelnya sudah keren. Apa kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kalau menurut saya nih begini nih Pak Zai, saya mungkin akan lebih banyak lagi memvariasikan media pembelajaran, kemudian lagi beragam, tidak hanya itu saja, tidak satu pembelajaran ini gambar saja sehari, kemudian besok video saja satu hari. Kayaknya dalam satu pembelajaran itu saya akan mencoba memberikan media yang komplit. Ada rekamannya, ada gambarnya, kemudian ada videonya. Mungkin lebih memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya juga akan berencana tuh Pak Zai, metodenya juga akan lebih divariasikan lagi. Tidak hanya diskusi-diskusi kecil di kelompok saja. Kemudian ada kita pakai jigsaw, berusaha nanti dengan metode cooperative learning atau jigsaw, dan lebih banyak lagi. Kemudian kayaknya nih lebih seru lagi nih belajar di alam. Belajar di alam karena terkadang kan anak buah kita tuh bosan ya Pak Zaya. Sesekali-sekali bolehlah anak kita ajak belajar di alam, dan kemudian supaya lebih membangkitkan kreativitasnya,
membangkitkan partisipasinya, keberaniannya. Kemudian saya ingin tuh rencana saya tuh membuat demonstrasi dengan membuat diorama misalnya, kemudian menempel gambar pakai kertas stick note, sehingga kan membangun tuh Pak Zai keaktifan anak, sehingga dapat menyenangkan bagi mereka, membangkitkan motivasinya. Dan tak lupa tuh ya Pak Zai, saya ingin tuh berkolaborasi dengan wali murid, dengan mengundang wali murid, bisa kita jadikan narasumber dalam pembelajaran, sehingga nanti kebutuhan murid saya tuh dapat terpenuhi, karena kita kan yakin tuh semua murid kita berbeda, beragam, dengan kebutuhan yang berbeda, dengan gaya belajarnya pun berbeda. Mungkin seperti itu tuh Pak Zai rencananya. Wah, sudah mantap sekali sebenarnya Bu, sudah keren sekali yang apa Ibu lakukan dan akan Ibu kerjakan untuk selanjutnya. Berarti Ibu sudah mau dan sudah mulai mengerjakan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid dengan beragam-ragam metode dan media pembelajaran. Sudah bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana yang Ibu lakukan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi? Kira-kira kapan kira-kira? Alhamdulillah ya Pak Zai, itu secepatnya tuh Pak, karena saya ingin sekali, bersemangat sekali tuh melihat anak-anak murid saya tuh aktif, semangat, kemudian berani tampil ke depan, kemudian percaya diri dia mengeluarkan pendapatnya dan tidak ada malu-malu lagi. Secepatnya tuh Pak Zai, minggu depan insya Allah Pak Zai, saya akan terapkan Pak Zai. Mantap. Nah, itu mantap sudah Bu. Kira-kira butuh dukungan apa atau butuh bantuan apa agar apa yang Ibu rencanakan itu bisa lebih mantap lagi terlaksana? Kira-kira apa itu dukungannya Bu? Dukungannya tuh yang saya butuhkan sekarang tuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian semua wali murid, sehingga nanti saya dapat menciptakan pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat, keaktifan, dan kepercayaan diri murid saya. Berarti semua stakeholder yang ada di sekolah, saya sangat membutuhkan dukungan beliau-beliau. Ya, seperti mantap, itu Pak Zai. Iya Bu. Kira-kira komitmen atau komitmen Ibu tentang pembelajaran yang dapat membangun semangat belajar murid itu seperti apa Bu? Berarti komitmen saya nih Pak Zai, saya akan konsisten dan berkelanjutan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid agar mereka semangat dalam belajarnya. Alhamdulillah, oke ya Bu. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya murid-murid Ibu selalu bersemangat, berani tampil ke depan, aktif dalam pembelajaran, dan lebih percaya diri. Amin. Terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Ibu tentang pertemuan kita kali ini Bu? Alhamdulillah nih Pak, saya sangat lega sekali, sangat senang sekali karena dapat bercerita sama Pak Zai, dan dapat saya sendiri pun dapat mencari solusinya dari masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi di sini saya ucapkan banyak terima kasih loh Pak Zai atas waktunya, kemudian sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dan cerita saya Pak Zai. Ya, sama-sama Bu Del, saya juga ikut senang. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai, dan saya juga ingin mendengar kelanjutan cerita Ibu nantinya saat murid-murid Ibu sudah lebih bersemangat lagi, semuanya sudah lebih aktif lagi dalam belajar ya Bu.
Iya, oke. Terima kasih ya Pak Zai. Ini kebetulan nih, Budel ada janji lagi dengan rekan sejawat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Pak Zai. Ya Bu, sama-sama Bu. Silahkan Bu, sampai ketemu lagi. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Zai. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Dimatiin rekamannya Pak Zai? Ya, matiin Bu. Oke, mantap. Nah, berarti nanti lihat